Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Khairunisa, NIM 181.144, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, video ini perlu diketahui dibuat untuk memenuhi salah satu nilai atau tugas terstruktur ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Aam Abdus Salam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman STHI MA. Baik, pada video ini saya akan membahas terkait surat Al-Baqarah ayat 133 yang mana surat tersebut membahas tentang lingkungan pendidikan Islam. Nah, tentu ya, sebelum memasuki membahas terkait Quran Surat Al-Baqarah ayat 133 yang membahas tentang lingkungan dalam pendidikan Islam, kita perlu tahu dulu apa sih gitu pengertian dari lingkungan dalam pendidikan Islam. Kata pertama ada kata lingkungan. Nah, lingkungan sendiri merupakan seluruh kondisi dan alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan atau perkembangan hidup manusia. Nah, lingkungan ini mencakup segala material ataupun mencakup segala stimulus yang ada pada diri ataupun di luar diri manusia. Lingkungan itu bisa yang baik bersifat fisiologis, psikologis, atau bahkan sosial kultural. Dalam arti yang luas pun, lingkungan itu bisa dibilang mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, bahkan juga dengan pendidikan. Dengan kata lain, lingkungan adalah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Lingkungan itu ada gitu, baik pada manusia maupun buat benda buatan manusia atau alam yang bergerak atau kejadian-kejadian atau hal-hal yang mempunyai hubungan dengan seseorang. Sehingga sejauh mana seseorang berhubungan dengan lingkungannya, sejauh itu pula terbuka peluang masuknya pengaruh apapun gitu kepada diri manusia tersebut. Contohnya pengaruh pendidikan, kan itu juga bisa saja gitu ya dipengaruhi dari lingkungan di mana dia berada, seperti itu. Untuk itu, lingkungan bisa dikatakan gitu ya bahwa lingkungan itu merupakan hal yang sangat mempengaruhi gitu ya terkait perkembangan manusia. Pengaruhnya itu bisa baik atau bisa buruk, bisa memberi nilai pendidikan ataupun bahkan bisa malah merusak perkembangan manusia tersebut gitu. Untuk itu Allah di dalam Al-Qur'an pun memerintahkan gitu ya agar manusia memberi perhatian yang lebih terhadap lingkungannya. Seperti dijelaskan pada Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan di langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia dihamparkan ya. Tentu ya, dari hal tersebut pun, dari ayat itu kita bisa lihat bahwasannya lingkungan itu harus sangat benar-benar diperhatikan, karena bagaimanapun lingkungan pasti akan mempengaruhi gitu, baik itu terkait pendidikan atau hal apapun yang membuat manusia itu bisa berkembang atau bahkan terhambat gitu ya perkembangannya, kayak gitu. Kata yang kedua ada terkait kata pendidikan. Nah, pendidikan ini dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada dirinya. Hal tersebut bertujuan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya, untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Kemudian istilah yang ketiga ada terkait pendidikan Islam. Kan tadi baru dibahas terkait pendidikan. Nah, sekarang akan dibahas mengenai pendidikan Islam. Jadi, pendidikan Islam sendiri merupakan segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia yang seluruhnya sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut itu lebih ditekankan ke perubahan tingkah laku, misalnya dari yang buruk menjadi yang baik, atau mungkin pokoknya segala bentuk positif yang terjadi pada diri manusia yang diperoleh dari keberadaan di lingkungannya gitu, baik itu dalam proses pengajaran ataupun pendidikan yang didapatkan secara tidak sengaja dari hal-hal yang terjadi pada kehidupan nyata. Seperti itu. Jadi intinya apa sih lingkungan pendidikan Islam itu? Lingkungan pendidikan Islam itu merupakan suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Nah, apa saja macam-macamnya dari lingkungan pendidikan Islam? Ada keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu terkait surah Quran surat Al-Baqarah ayat 133 yang mana lebih menekankan ke lingkungan pendidikan Islam yang berasal di lingkungan keluarga. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita membahas terkait pendapat para mufasir, makna global, atau bahkan asbabun nuzulnya, mari kita membaca dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 133 secara seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idh hadara yaqubal mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Kemudian kita artikan perkata, am kuntum, apakah kamu, syuhada, menjadi saksi, idh hadara, saat akan datang, Yaqub al-mautu, maut, qala, ketika dia berkata, libanihi, kepada anak-anaknya, mata buduna, apa yang kamu sembah, mimba'di, sepeninggalanku. Qalu, mereka berkata, nak budu, kami menyembah, ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha, dan Tuhan, abaika, nenek moyangmu, Ibrahim, yaitu Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq, ilaha, yaitu Tuhan, wahida, yang maha esa atau satu, wa nahnu, dan kami, lahu, hanya kepadanya, muslimuna, berserah diri. Atau secara keseluruhannya bisa diartikan atau diterjemahkan seperti ini. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Anak-anaknya atau mereka menjawab gitu ya, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri gitu. Kemudian terkait asbabun nuzul dari Quran surat Al-Baqarah ayat 133, ayat ini turun gitu ya sebagai bantahan terhadap orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi Muhammad gitu. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tidak mengetahui bahwa ketika akan mati, Yakub memerintahkan kepada putra-putrinya untuk memegang teguh agama Yahudi gitu. Hal tersebut kan dijadikan dalil oleh orang Yahudi yang hendak mengatakan bahwa agama Yahudi itu lebih baik gitu daripada agama yang lain. Nah, sehingga turunlah ayat ini sebagai bantahan dari perkataan orang Yahudi tersebut gitu. Karena pada kenyataannya ketika Nabi Yakub akan mati atau akan dijemput oleh maut,
Kenyataannya kan Nabi Yakub itu bertanya dulu terlebih dahulu kepada anak-anaknya apa yang ingin mereka sembah, dan kenyataannya anak-anaknya pun menjawab mereka akan menyembah Tuhannya Nabi Yakub, kemudian Tuhan nenek moyangnya yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, itu cuma satu, bukan mempercayai agama Yahudi. Selanjutnya kita akan membahas terkait makna global. Seperti yang kita ketahui ya, pertama mungkin terkait tauhid. Tauhid merupakan ajaran yang paling mendasar dari sekian banyak ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Hal tersebut yang dimaksud yaitu ajaran mengenai akidah ketuhanan dan ibadah. Hal tersebut sesuai ya dengan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata Allah kan seperti itu. Yaitu sesuai ya bahwasannya tujuan diciptakan jin dan manusia yaitu agar mereka bertauhid dan yakin gitu ya akan akidah ketuhanan dan ibadah mereka. Nah, dalam rangka menegakkan prinsip tauhid ini Allah menurunkan berbagai syariat. Kemudian prinsip tauhid yang dimaksud di sini bahwasannya umat Islam menyembah Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Rasulullah sebagai teladan, Al-Quran sebagai pedoman, Ka'bah sebagai kiblat, dan keselamatan atau kecelakaan seseorang di akhirat itu dilihat kan dari benar atau tidaknya ia bertauhid. Nah, pada ayat ini memiliki korelasi dengan ayat sebelumnya, yakni wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya agar tidak menyekutukan Allah. Hal serupa juga dilakukan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Nabi Yakub merupakan putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim, dari istri pertamanya yaitu Sarah. Sedangkan Ismail merupakan anak dari istri kedua Nabi Ibrahim yaitu Hajar. Ismail belasan tahun lebih tua dari Ishak. Nah, dari Ismail ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, bahwasannya agar beliau pun tahu gitu bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah semata. Dan dalam firman itu pun Allah menyebutkan gitu ya, mata budu nami ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishak. Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Nah, percakapan yang terkandung dalam ayat 133 tersebut menyatakan bahwasannya pengajaran akan menyembah Allah itu harus diperhatikan dengan serius. Oleh karena itu, pendidikan tauhid harus dikedepankan terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Pendidikan agama harus disertai pemahaman yang luas dengan praktik. Jangan sampai hanya sekadar anak itu mengetahui aja ya pendidikan agama, tapi harus bisa mempraktikannya gitu, dan merasa bahwasannya Allah itu maha melihat gitu, sehingga dia tidak berani mencuri atau bahkan anaknya tersebut itu tahu gitulah bahwasannya Allah ada gitu, jadi takut untuk berbuat kejelekan yang lainnya. Selanjutnya hal yang akan dibahas yaitu terkait pendapat dari para mufasir. Dalam hal ini saya mengambil tafsir Al-Misbah sebagai rujukan. Nah, pada ayat 133 Quran Surat Al-Baqarah, Pak Quraisyha berpendapat bahwasannya mengapa yang ditanyakan adalah kehadiran mereka pada saat tanda-tanda kematian itu datang. Atau dalam kata lain, mengapa terkait ketuhanan baru Nabi Yakub tanyakan kepada anak-anaknya ketika menjelang kematiannya. Nah, tafsir ini berpendapat bahwasannya menjelang kematian itu merupakan hal-hal terakhir saat hidup, atau dalam kata lain dapat dikatakan perpisahan, sehingga tidak akan ada lagi wasiat lain yang sesudahnya, dan biasanya wasiat terakhir itu dianggap sebagai wasiat. Nah, untuk itu sudah kita ketahui ya mengapa Nabi Yakub itu bertanya tentang ketuhanan itu malah ketika menjelang kematian, karena beliau berpikir bahwasannya ketuhanan itu hal yang merupakan sangat penting yang harus diingat selama masa hidup anak-anaknya, sehingga baru dibahas menjelang kematiannya. Seperti itu.
Mungkin sekian terkait penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Untuk kekurangannya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.